Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau bercerita tentang posisi aiming atau membidik. Oke teman-teman, ketika orang bertanya kepada saya bagaimana cara kita membidik, di mana posisi kita membidik pada busur tradisi atau horsebow, maka biasanya saya akan beri jawaban seperti ini. Posisi membidik itu tidak hanya ditentukan oleh satu hal, tapi keseluruhan hal. Bagaimana busur yang kita gunakan, bagaimana anak panah yang kita gunakan, berat anak panah perbandingannya dengan busur, cara kita menggenggam, posisi anchor kita di mana, kemudian mata dominan kita apa, cara rilis kita seperti apa, mungkin juga termasuk jaraknya berapa. Semua itu menentukan di mana kita membidik. Jadi kita nggak bisa langsung bertanya bagaimana cara membidik seperti ini. Itu nggak bisa, jadi harus dirangkum keseluruhannya terlebih dahulu sehingga baru bisa kita simpulkan begini loh cara membidik. Itu secara lengkap ya, kurang lebih seperti itu. Hari ini saya sama mau cerita tentang perbandingan cara aiming atau membidik dengan 3 posisi busur dengan asumsi kita bermain di jarak yang dekat. Maksudnya ini jarak tidak membutuhkan elevasi. Jadi ini posisi membidik dasar, kurang lebih seperti itu, dengan 3 posisi busur yang kemiringan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, umum kita dengar ada beberapa mazhab-mazhab panahan ya, ada mazhab Imam Abu Hashim, mazhabnya Imam Ishaq, mazhabnya Imam Thohir. Abu Hashim itu cenderung ke kanan, maksudnya dalam artian perbedaan mereka, Abu Hashim itu ke kanan, Thohir ke kiri, Ishaq itu tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu dalam perbedaan teknik-teknik mereka, termasuk juga posisi aiming atau membidik mereka. Oke, hari ini tentu saya tidak akan berbicara cara menggenggamnya, tidak berbicara kuncian mereka seperti apa dan sebagainya, hanya berfokus kepada kemiringan busur dan cara mereka membidik serta pengaruhnya terhadap akurasi mereka. Oke teman-teman, pertama adalah ketika kita memanah, ini dengan asumsi ya bahwasanya busur anak panah sesuai, posisi form normal seperti ini, kemudian cara menggenggam sama, kemudian mata dominan kanan. Jadi ini kita sepakati terlebih dahulu untuk berfokus kepada itu saja. Nanti kalau ada teman-teman yang mata dominannya kiri dan sebagainya, tentu hasilnya juga akan berbeda. Yang pertama adalah mazhabnya Imam Thohir Al-Balkhi. Itu kurang lebih beliau membidik di sisi kanan daripada busur. Kenapa? Karena posisi busur beliau ketika ditarik itu lurus teman-teman. Oke, lurus seperti itu. Ini saya tentu hanya perkara kemiringan saja ya. Genggaman saya tidak saya rubah. Genggaman saya bukan genggamannya Thohir. Jadi ketika kita meluruskan busur, maka posisi aiming kita, bidikan kita itu di sebelah sisi kanan daripada busur. Kurang lebih seperti itu. Bisa kita coba. Oke, itu saya membidik di posisi kanan daripada busur menggunakan busur yang posisinya lurus seperti ini. Kemudian ada mazhabnya Imam Abu Hashim teman-teman dengan sedikit kemiringan seperti ini. Imam Abu Hashim itu membidik di sisi sini daripada busur. Bukan karena mata dominan beliau kiri sebenarnya, hanya saja karena memiringkan busur menyebabkan beliau membidik dari sisi kiri daripada sebuah busur. Itu mazhabnya Imam Abu Hashim. Jadi beliau memiringkan busur seperti ini, tidak yang terlalu over juga ya, segini saja. Maka beliau merubah bidikannya di sisi kiri daripada busur. Nah, jadi kemiringan busur itu akan berpengaruh kepada posisi kita membidik. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah mazhabnya Imam Ishaq Ar-Rafa, atau ada juga yang menyebut Imam Ishaq Ar-Roki. Imam Ishaq ini mazhabnya selalu pertengahan. Ketika Imam Thohir lurus, ketika Imam Abu Hashim miring, Imam Ishaq ini seperti ini. Sedikit miring, tidak terlalu lurus. Imam Ishaq itu kalau ada yang menerangkan, beliau membidik dengan mata kanan di sebelah sini, mata kiri di sebelah sini. Jadi kita tidak bisa, ya gimana memfungsikan, membagi-bagi mata. Tapi kurang lebih teman-teman, mazhab beliau itu membidik itu di bagian tengah busur. Ketika busur kita arahkan ke target, ini sebenarnya kalau kita buka mata dua-duanya ya, tidaklah benar-benar menghalangi target teman-teman. Ini tembus pandang lah. Kita bisa melihat target menembus daripada bagian busur kita. Kalau kita buka mata dua-duanya. Dan mazhab Imam Ishaq ini meletakkan target itu di tengah-tengah daripada busur kita dengan sedikit kemiringan.
Kurang lebih seperti itu dari 3 mazhab ini. Imam Abu Hashim itu membidik di sisi sebelah sini dengan memiringkan busur seperti ini. Imam Thohir membidik di sisi sebelah kanan dengan busur yang lurus. Imam Ishaq itu mazhab pertengahan, dia membidik di busur ini. Jadi kalau kita luruskan busur, itu kita bisa tembus pandang melihat kepada target. Sebenarnya teman-teman boleh coba dengan sedikit kemiringan saja. Begitu di antara 3 mazhab yang berbeda dengan posisi kemiringan busur yang berbeda sehingga berubah-ubah posisi aiming mereka. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Posisi aiming membidik efek dari posisi busur yang lurus, sedikit miring dan sedikit lurus dan sedikit miring akan berpengaruh kepada posisi aiming seseorang. Jadi semua sifatnya tidak baku ya. Ketika ada orang bilang aiming di sini, ya tunggu dulu kemiringan busur kita seperti apa juga mesti kita jelaskan. Nah, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah kita. Tidak ada yang sifatnya baku. Membidik di sini, oh enggak. Jadi semuanya harus ditentukan oleh banyak faktor sehingga kita baru bisa menentukan posisi bidik kita. Mari kita lihat tembakan dengan beberapa cara membidik yang berbeda-beda. Berikut hasilnya. Oke, ini semua tembakan dengan berbeda-beda cara membidik ya. Ada yang sisi kanan busur, ada yang di sisi kiri busur, kemudian ada yang di tengah-tengah dari busur. Dan kesemuanya mengarah kepada target yang sama. Jadi perbedaan tingkat kemiringan busur itu dapat menyebabkan posisi aiming atau bidikan kita juga berubah-ubah. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.